Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suaranjani, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang yang lagi hit ya, yang lagi viral di Lombok Timur ini, yaitu tentang carut marutnya data penerima modal UMKM. Ini salah siapa? Nanti ini yang kita akan diskusikan. Dan sahabat podcast Suaranjani, di studio telah hadir Ketua Forum Rakyat Bersatu atau FRB ya, yaitu Bung Eko Rahadi Esa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini kelihatan agak cool ini. Baik. Sahabat podcast Suaranjani, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Lombok Timur saat ini sedang berlangsung pencairan atau penerimaan bantuan modal bagi UMKM kita, yaitu usaha mikro kecil menengah yang digelontorkan oleh pemerintahan Semat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Haji Khair Warisin dan Edwin Hadiwijaya. Ini program yang termaktub dalam visi misi Semat ini, yaitu pertama langsung di diktum pertama itu adalah memberikan modal usaha. Nah, Bung Eko, kita mulai dari program ini harusnya seperti apa dulu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam kepada pemirsa podcast Suara Rinjani. Saya langsung saja mungkin di sini memberikan masukan atau solusi bahwa memang program ini adalah program bagus untuk program Bupati Lombok Timur atau yang dikatakan program Smart. Smart ya. Nah, tapi ini juga saya lihat pendataan ini adalah tidak melibatkan dari BPS, dari kecamatan, maupun dari desa itu sendiri, maupun dari dinas perdagangan atau perindustrian di situ, dinas koperasi. Nah, seharusnya kalau memang ini program ini untuk menyasar kepada para UMKM, ini sangat bagus. Tapi saya lihat ini adalah kebanyakan salah sasaran, saya lihat dari pendataan saja. Oh gitu. Dari pendataan. Kenapa saya bilang dari pendataan saja salah? Karena di sini yang mendata adalah tim-tim Kordes dari Semat itu sendiri. Oh gitu. Berarti tidak ada penyeleksian tim ini dong? Tidak ada tim verifikatornya. Tidak ada. Tidak memberikan pengumuman bahwa siapa menjadi tim verifikatornya. Tidak ada informasi ini. Seinformasinya yang saya dengar itu tidak ada sama sekali. Malah itu langsung melibatkan dari dinas koperasi. Nah, dari dinas koperasi ini bersurat dia ke desa. Ke desa untuk bagaimana menguruskan atau mempermudah izin sebenarnya di situ, izin dari usaha ini, surat keterangan izin usaha SKU, ini, ya. SKU surat ini, keterangan usaha. Itu yang disurati oleh dinas koperasi supaya tidak mempersulit masyarakat. Oh gitu. Berarti dong ini menyuruh orang mulai berusaha, bukan orang yang sudah berusaha kalau begitu. Kalau boleh saya kutip ini bahasa senior kita, bupati yang terdahulu. Iya. Ini kan akan. Tidak dia berusaha. Jadi beda dia akan dengan sedang berusaha. Oh gitu. Kalau orang yang sedang berusaha itu, dan itu tepat sasaran kalau mereka menerima. Iya. Tapi kalau akan belum tentu dia akan berjualan. Iya. Jadi yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan penerima modal UMKM ini harusnya kan menjadi kita melihat, karena harusnya dia sudah punya usaha duluan.
atau memang masyarakat tidak paham sehingga ya jalan aja, sehingga sekarang ini ketika pemberian pendataan lah kita katakan ini dari pihak Dinas Koperasi dan UKM ini, akhirnya data-data yang masuk mana yang dekat aja mungkin itu. Jadi kalau saya melihat langsung sebelum program ini diluncurkan, memang saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri dari tim-tim Kordes dari Smart ini mendata orang-orang yang sudah dijanjikan. Oh, memang masih ada tim itu. Nah, itu masalahnya. Dan itu memang sudah mereka menjanjikan. Begitu terpilih akan dijanjikan modal usaha gitu. Nah, sedangkan terlepas dari itu bahwa 1.500.000 penduduk Lombok Timur ini adalah Hairul Warisin dan Pak Edwin itu adalah Bupati Lombok Timur. Hajatan dari Bapak Bupati itu adalah untuk membantu rakyatnya. Tapi para oknum-oknum ini yang di bawah yang menyembelihkan itu seharusnya tidak masalah sih juga dari tim Smart yang dapat, tidak ada masalah. Masyarakat juga kan? Masyarakatnya juga gitu. Tidak ada masalah itu. Kalau memang itu memang mereka berusaha juga tidak ada masalah. Tapi harus sesuai dengan peruntukannya. Tapi kebanyakan ini banyak yang dadakan menjadi calon pengusaha atau belum belum tentu. Karena saya lihat begitu cair, saya lihat kemarin di beberapa desa saya memantau keliling. Oh gitu, udah ada yang cari nih. Cair sudah di beberapa desa saya pantau. Itu mereka kebanyakan dipergunakan untuk jalan-jalan. Oh gitu. Sama keluarganya. Bukan dipakai untuk menambah modal. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya langsung turun langsung ke lapangan melihat malah orang-orang yang seharusnya dapat yang modalnya 300-400 ribu untuk berjualan, mereka masih tergantung kepada Bang Rontok ini. Nah, itu yang saya lihat. Bang Mekar. Kalau Mekar masih seminggu sekali. Ini bank yang setiap hari mereka minjam 200, mereka harus setor paginya. Paginya harus mereka nyetor 20.000. Harusnya ini yang diprioritaskan. Nah, ini yang diprioritaskan oleh Pak Bupati, tapi kenyataannya salah sasaran. Nah, artinya kalau ini yang terjadi, berarti ini pengulangan dari bansos yang awal pemerintahan kemarin dong. Kalau saya melihat ini, ini dua kali terulang. Oke lah. Mungkin Bapak Bupati yang pertama itu untuk ya bagaimana timnya yang berjuang itu untuk memberikan sekedar sembako lah, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kan tetap dia menggunakan APBD. Sekarang juga kan menggunakan APBD. Nah, APBD ini adalah milik rakyat. Nah, bukan milik orang-orang yang tertentu memilih bupati. Jadi milik rakyat yang harus memang dinikmati oleh rakyat. Nah, jangan sampai terjadi jebol APBD kita dengan menyenangkan orang-orangnya saja. Bahwa rakyat Lombok Timur adalah 1 juta lebih. Nah, ini yang harus bagaimana pendataannya. Pendataan ini saya lihat sekarang ini mereka cari aman. Kalau bahasa Sasak mengklit. Semua mengatakan sesuai dengan publikasi. Sesuai prosedur. Ya, Bupati. Kalaupun ada yang belum dapat, nanti akan dimasukkan lagi. Kalau memang rezeki itu mungkin nanti ya kita nggak bisa begitu. Ini kan sifatnya ini boleh dikatakan sekedar alibi saja ini. Bahwa besok. Nah, kalau saya melihat makanya ini semua mengkelit, Bupati mengkelit, Kepala Dinas Koperasi mengkelit, Camat mengkelit, Kepala Desa mengkelit, tim sukses Smart Kordesnya juga mengkelit, Dewan pun sekali mengklit. Jadi ini diawasi Dewan. Kalau saya lihat ini tahun mengklit. Iya. Jadi berarti miris dong Pak Eko melihat ini. Ini miris sekali. Saya beri contoh saja di depan rumah saya 2 orang itu sama sekali sampai hari ini tidak pernah tersentuh namanya bantuan. Padahal betul-betul miskin. Saat dia tidak punya rumah, terus kerjaannya jual sayur, modal 300.000. Bang Rontok lagi anak 1 terus tidak punya suami. Itu di depan rumah loh. Tidak pernah disentuh. Selama sampai hari ini mulai dari zaman SBY sampai sekarang Prabowo
tidak pernah dia merasakan namanya bantuan pemerintah ini. Sangat miris kalau di depan rumah. Atau Bang Eko tidak pernah laporkan dia? Saya sudah sering laporkan ke kantor desa, malah kantor desanya cuek. Oh gitu. Dan sedesa itu tahu dia miskin, tidak punya rumah. Sedesa itu tahu. Baik. Nah itu. Nah berarti ini memang harus diperbaiki data ini toh. Kalau saya lihat ini operator desa dia malas sebenarnya. Tapi ini kan informasinya, bahkan mohon maaf ini Bang Eko, beberapa kepala desa atau perangkat desa yang saya temui, yang saya coba konfirmasi juga sama keluhannya, bahwa kami tidak pernah mengeluarkan nama-nama ini. Tiba-tiba kok ada. Ya, kalau kita ini di mana ini kalau kita mendengar dari pejabat terdahulu, ya tidak sebut namanya, beliau juga kaget dengan nama yang keluar. Oh gitu. Ya, cuma katanya kebanyakan yang tidak sesuai waktu beliau menjabat dengan yang ini kadis yang lama nih, kadis koperasi UKM lama. Yang lama, termasuk para pegawainya juga di situ. Ini kan Ibu Bayi Pit ini kan baru ini. Kalau Ibu Pit Parida, baru hanya menerima kesalahan kalau saya lihat Ibu Pit. Jadi kalau kita menyalahkan Ibu Pit juga tidak etis juga di situ. Tapi kalau saya dengar ini ada 2 bulan yang lalu saya dapat informasi langsung dari mulut yang mendata dari dinas tersebut bahwa khawatir dengan datanya sendiri. Yang data yang akan keluar ini ternyata betul. Dan sampai hari ini tidak pernah ketemu. Nah waktu saya ketemu langsung itu beliau mengatakan saya khawatir kalau datanya keluar. Kalau data yang kita usulkan ini akan berbeda dengan yang sekarang. Dan ternyata betul. Dan ini kan Bung Eko melihat di media sosial Facebook maupun di WA Group menjadi perbincangan cukup hangat sekali ini. Dan ini memang harusnya Bupati dan pihak terkait harus segera ini melakukan evaluasi mungkin. Ya, kalau saya lihat dari teman yang memviralkan, saya juga memprotes masalah itu 200.000 yang tonton. Ya. Dan itu rata-rata di komen mereka paling ada 1-2 yang menolak. Tapi kebanyakan mereka itu mengeluh. Boleh dicek itu. Nah, mengeluh karena tidak tepat sasaran. Atau memang banyak yang tidak masuk data yang memang benar berusaha. Dan banyak juga PNS yang dapat di situ, ada juga staf desa yang dapat di situ gitu. Jadi memang betul-betul data ini tidak diverifikasi dengan benar dong kalau begitu. Kalau ada sampai PNS, bahkan ada guru yang dapat. Ya dengan gejolak seperti ini seharusnya Bupati itu ya bagaimana menegur sebenarnya, jangan seperti saya bilang itu kalau sekarang mengkelit. Jadi seharusnya segera ini masukkan. Program ini bagus, tapi ini masukan. Jangan mengklik gitu. Perbaiki ini, kan masih ada tersisa. Dengan tindakan. Cek. Bila perlu umumkan apa usaha mereka yang dapat. Jadi masyarakat tahu ini memang tidak berusaha. Jadi bisa saling cross check. Bisa langsung dialihkan dong. Iya, kalau memang itu kebijakan makanya harus diumumkan. Nah, saya berikan solusi ini adalah orang-orang yang dapat ini harus diumumkan dan apa usahanya. Nah ini kan tidak ada. Hanya nama, nik, nama saja sama nik. SKU ya. Nah. Surat keterangan usaha. Dan di beberapa media sosial saya baca juga Bung Eko, ada yang menolak mendapat ini. Menolak mendapat karena merasa diri tidak pantas. Nah ini kan berarti datanya memang bermasalah ini. Datanya memang saya lihat memang bermasalah, tapi ada juga yang kalau di desa saya di situ orang yang punya tanah 3 hektar dapat juga, punya open 2 itu saja yang dapat bantuan. Nah kemarin adalah nama istri saya di situ. Saya bilang sama istri saya, kasih orang lain, kita tidak berhak untuk mendapat. Saya suruh kepala desa, staf desa untuk menelpon bahwa bukan kami tidak mau, tapi sama artinya kita mendoakan diri kita miskin. Kan? Akhirnya saya bilang sama dia, tidak usah terima beras, masih mampu lah. Walaupun, nah jadi dalam arti walaupun
kita ingin mendapat, tapi kita merasa tidak berhak untuk mendapatkan itu. Karena ada yang lebih. Ada yang di depan lagi. Di depan rumah itu kan ada yang lebih. Nah, itu lebih baik kasih, saya bilang. Nah, ini tentunya mekanisme pengalihan ini harusnya segera pihak Pemda ya. Sangat bisa untuk bisa mengkelirkan. Ini kan saya melihat ada banyak orang mungkin yang menolak ini mendapat bantuan modal UMKM ini karena memang pertama dia tidak pengusaha, dia penghidupannya juga dia ada. Nah, ini yang mumpung baru beberapa hari ini di pencairan, kalau nggak salah saya lihat sampai tanggal 19 Desember nanti baru akan tuntas ini. Harusnya data ini harus segera diperbaiki. Harusnya dari semua pihak, bupati tidak menyalahkan kepala dinas koperasi, koperasi tidak menyalahkan kepala desa tidak menyalahkan tim Kordes maupun Korjamnya. Seharusnya ini segera supaya tidak menjadi gejolak di masyarakat. Kecemburuan sosial di masyarakat itu bahaya ini kalau tumbuh seperti itu di dalam masyarakat. Ini bentuk kelalaian pengawasan dong. Kalau saya lihat ini bentuk kelalaian pengawasan. Dewan pun di sini apa fungsi mereka? Dia kan tugasnya mengawasi. Tugasnya untuk mengawasi, tapi apa fungsi dari mereka saat ini? Saya lihat juga dewan-dewan sekarang juga dia sendiri sekarang ditagih juga sama konstituennya. Sama konstituennya, kenapa kami tidak dapat? Banyak juga anggota dewan kemarin berapa orang yang ngeluh, dia bilang bupati yang membagikan UMKM, kami sebagai anggota dewan didatangi yang tidak dapat. Sakit kepala saya katanya. Berarti dengan apa fungsinya dia kalau mau gitu? Nah, ini makanya saya ketawa gitu. Ya, saya tugasnya mengawasi, tapi dia sendiri ditagih oleh konstituennya. Ini program bupati, kan masyarakat tidak tahu bahwa ini program dari bupati. Tapi begitu mereka kumpul di kantor desa tempat pencairan, kok saya tidak dapat? Padahal aku mau makan katanya. Iya. Nah. Berarti bisa enggak kita katakan berarti PPKC-nya diam-diam dong? Kalau saya lihat verifikasinya ini sebenarnya sejauh sudah lama, tapi yang turun itu adalah tanda kutip itu adalah orang-orang dekat dari yang sudah berjuang. Kordes lah. Ya, kordesnya Smart. Iya. Nah, ada di beberapa desa juga oknum-oknum kordes ini memanfaatkan orang yang dapat itu, ada pemotongan di situ. Itu seharusnya ditindak. Ada juga pemotongan. Ada pemotongan juga di situ. Mereka cairkan, mereka potong. Ini masalah baru lagi. Nah, itu belum selesai masalah data, ada lagi pemotongan ini, dugaan ini ya. Ini dugaan pemotongan, tapi banyak yang japri saya bahwa mereka yang sudah nerima. Ya, dimintain seikhlasnya sih katanya. Mau kasih 5. Untuk apa itu? Nah, katanya ya karena sudah didata itu. Oh, itu imbalan. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Seikhlasnya. Seikhlasnya bahasanya dari beberapa yang sudah cair. Yang sudah cair. Memang mereka yang cairkan. Tapi seikhlasnya mereka minta oknum-oknum ini. Berarti ada kesepakatan dong itu. Ya mungkin karena dalam arti kan saya sudah bantu, dia dapat. Ya masa dia tidak ada terima kasihnya. Memang tidak menentukan nominal, tapi seikhlasnya. Tapi kan kali banyak. Iya. Ini masalah baru lagi. Nah, ini yang kita sayangkan. Makanya segeralah Bapak Bupati menertibkan ini, karena program ini sangat mulia kalau saya lihat. Iya, bagus ya. Sangat bagus, cuma di lapangannya beda. Ini kan dananya kalau nggak salah kan 20 miliar ini. 20 miliar. Menyasar 31.000 UMKM. Ya, mereka memang mendapatkan itu 500.000. 650 sampai 1 juta. Ya. Nah, ini kan harusnya bisa dimanfaatkan. Memang program ini kita tidak ada yang tidak kita mendukung program selama itu adalah untuk kebaikan dan untuk masyarakat. Dan salah satunya harusnya yang kita harapkan sebelum pencairan dana ini juga pemerintah juga harus memberikan pelatihan juga sebenarnya bagi UMKM ini yang calon-calon, harusnya begitu Bang Eko. Seharusnya seperti tren sekarang ya kan. Di tim verifikasi ini seharusnya di retret dulu. Atau secara dibintek lah kan, atau copot aja mana yang dekat. Ini kita tidak tahu siapa tim verifikasinya. Sedangkan dari koperasi juga punya tim verifikasi dan di situ ada dana. Oh gitu. Ada dana verifikasi. Operatornya ada. Nah, pertanggungjawabannya di mana sekarang? Kok data ini amburadul? Iya. Bahkan ada yang tidak sama sekali tidak berhak dapat seperti PNS, ada guru. Nah, PNS, staf desa. Yang anehnya juga kalau saya lihat ini bantuan ini mau dari pusat, mau dari provinsi, mau dari daerah,
Itu saja yang dapat. Iya, Saya bingung juga. Padahal yang data ulang-ulang lagi. Nah itu Bukan nggak bisa data. ke orang lain dapat dari sekian banyak program ini. Oke, mungkin kalau secara hierarki pusat masih bisa kita pahami. Oh, itu koneknya harus di pusat. Ya. Tapi ini kan Nah per itu. kabupaten. Nah justru itu saya Program lihat. kabupaten loh, bukan program pusat ini. Ya walaupun itu program Iya. daerah pun, Iya, saya lihat juga itu saja yang dapat. Nah ini yang saya bingungkan juga. Iya. Gitu. Berarti Bung Eko melihat sekarang ini yang banyak mendapat bantuan ini kan berarti diduga ini lah. Bung Eko melihatnya di lapangan ini orang-orang dekat pejabat di desa atau kordes itu memang menurut informasi dari beberapa perangkat desa, mereka sama sekali juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi itu juga katanya. Ya ini kan alasan saja sebenarnya gitu. dari mereka, cuci tangan kalau saya lihat. Tapi kenyataannya ini dicek saja. Iya. Itu keluarga dekat dari kepala desa, keluarga dekat dari perangkat desa, kadus. Iya. Itu. Dan juga anehnya juga bendahara desa dapat. Padahal udah layak sebagai dia punya gaji. Nah itu masalahnya. Saya lihat kan orang-orang jujur saja. Saya memang ya orang merasa ya tidak mampu lah dalam arti kita untuk tidak berbagi ya. Tapi kalau melihat orang sedang berbagi, coba turun ke lapangan. Orang yang pantas dapat itu nangis dia di rumahnya. Melihat. Apa saya tanya? Orang yang membagi uang. Saya tanya kan dia ada kantor desa angkat dia tuh mau dia nak ingat kita si kepala desa lemak besok mau tengah suruh milih je pada ketik. Nah ini dia tuah sampai begitu. Dan coba lihat. Sampai kita tidak tega mau foto mau videokan mereka miris lihat orang ya yang mikul beras, mikul apa dapat uang. Ini banyak orang-orang tidak pernah tersentuh. Nah makanya saya bilang, mari pendataan ini berkoneksi dengan BPS, gitu kan satu nik Dukcapil, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, di situ kan Dinas Sosial dan langsung Dinas Sosial dan langsung terintegritas dengan kantor camat maupun ke desa. Jadi tidak ada kesalahan itu. Jadi harusnya verifikator ini bentuknya kolektif ya. Iya. Untuk menyocokkan data-data ini. Seharusnya kan simpel sekarang Bung Eko karena kan semua online. Iya. Harusnya bisa dengan cepat kalau mau serius data ini diperbaiki sekarang. Nah, untuk dewan kita apa saran Bung Eko? Apa harus dilakukan kalau dewan? Saya melihat dewan ini sekarang masih mencari ritme dia. Kenapa saya bilang masih mencari ritme? Ya, mereka ini sibuk bagaimana bukan mereka dipotong. Bagaimana dia mau untuk ngurus konstituennya? Oh gitu. Bagaimana dia mau mengawasi dana ini? Berarti kan untuk kepentingan diri dong itu. Nah ini masalahnya. Sekarang apa yang diperbuat selama 1 tahun setelah mereka dilantik? Iya. Ada enggak pengawasan yang signifikan untuk 2 kali bansos bansos ini seperti ini? Kan tidak mungkin kita masuk ke lubang ketiga kali lagi. Iya kan? Sangat bodoh kita kalau seperti katanya Rocky Gerung, dungu kita berarti 2 kali 3 kali kalau masuk. 3 kali masuk ke lubang yang sama seperti ini. Di mana fungsi pengawasan? Di situ pengawasan budgeting dari para anggota 50 anggota dewan itu bupati ini loh program ini salah data, program ini bagus tapi ini loh perbaiki. Stop dulu. Bukan kita menolak. Dia juga DPR punya hak ya. Oke. Tinggal tegur bupati sebagai budgeting di situ pengawasan mereka untuk menggunakan anggaran ini. Oke. Tinggal menegur. Berarti harus memanggil ini dinas terkait dan bila perlu tanyakan data itu. Bersurat kepada bupati untuk memperbaiki. Gitu kan, supaya program yang mulia ini benar-benar dinikmati dan menjadi Lombok Timur Smart. Mana Lombok Timur Smart kalau begini? Kalau hanya mementingkan hanya sekelompok orang saja. Kita kan juga mendukung ini sebagaimana program Smart ini menjadi Lombok Timur Smart. Oke. Baik. Oke, itu untuk dewan. Nah, sekarang untuk bupati, apa yang harus dilakukan sekarang ini yang real supaya data ini
artinya bantuan ini betul-betul dinikmati sama masyarakat yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Tinggal panggil sebenarnya kepala dinas yang mantan kepala dinas yang terdahulu. Oh, mantan ya? Ya. Tinggal panggil saja sebenarnya itu data ini, kok data ini bisa berubah. Siapa yang rubah? Atau memang ada perintah juga dari nah ini yang harus sebenarnya kan. Sederhana sebenarnya itu. Iya. Mereka turun verifikasi, tapi verifikasi kemana? Kemana? Timnya siapa? Siapa yang diverifikasi? Tinggal panggil sama bupati. Kalau mereka tidak becus, buat apa gunanya menandatangani fakta integritas di situ? Berarti ada kemungkinan ini data ini bisa berubah ya? Kalau memang mau serius. Dalam 1 menit sebenarnya berubah. Oh gitu. Apa yang tidak bisa dirubah? Apalagi data hanya Lombok Timur aja. Hanya Lombok Timur saja. Itu hanya 31.000. Nah, ini yang harus sebenarnya. Dan masukan saya sebenarnya orang-orang yang akan dapat nanti ini sebenarnya diumumkan apa usahanya. Oh gitu ya. Supaya masyarakat saling cross check. Jadi bupati tidak pusing. Masyarakat itu sendiri yang akan saling cross check. Iya. Kan Sida tidak punya usaha, tapi kok Sida dapat bantuan. Ini kan tidak ada, hanya nama saja di situ. Sama nik. Iya. Coba apa usahanya? Harusnya di nomor kriterianya itu harus begitu. Iya, usahanya ini namanya misalnya, oke lah ini si Ati usahanya jual kelontong, cuci lilong, atau ini namanya Nur misalnya jualnya plecing topat. Kan tinggal oh bener enggak? Masyarakat sendiri yang saling cross check di situ. Jadi malu dia. Dia tidak punya usaha tapi dapat. Jadi malu di situ saling supaya juga kepala desa juga jangan sembunyi juga di situ. Saya juga desa punya peran juga di situ. Kalau mereka ketat kan tidak mungkin masyarakatnya juga ribut seperti ini. Itu sarannya, harus datanya dirubah. Data ini sebenarnya sudah ada nik, iya kan? Tinggal bagaimana serius tidak untuk diperbaiki. Kalau ini terus dilanjutkan, ya ini kan bisa juga namanya bom waktu ya. Juga ini kan menjadi bom waktu. Kalau sudah masyarakat marah, ya yang 700 orang oke lah yang tidak memilih. Menganggaplah kami ini 700.000. Ini kan bahaya. Iya. Bahaya. Kan beliau adalah bupati kita sekarang, terlepas dari Lombok Timur. Bupati Lombok Timur, bupati kita semua. Iya. Program beliau bagus, tapi kalau dimanfaatkan oleh sekelompok orang ini akan menjadi bom waktu. Iya. Nah, kami sarankan, saya sebagai Ketua Forum Rakyat Bersatu menyarankan supaya perbaiki. Bukan masalah iri, bukan masalah kita tidak dapat rezeki di situ, tapi bagaimana Lombok Timur ini smart sesuai dengan jargonnya. Oke. Dan ini kita dukung kalau memang peruntukannya benar-benar untuk masyarakat. 1000% kita dukung bupati ini kalau memang peruntukannya memang mengena untuk membasmi pada bank-bank rontok ini. 1000% kita dukung. Baik. Terima kasih Bung Eko. Sahabat Podcast Warenjani, itu tadi perbincangan atau diskusi kita terkait dengan carut marutnya data penerima modal UMKM yang digelontorkan oleh Pemkab Lombok Timur. Semoga apa yang kami diskusikan ini bisa menjadi rujukan pemerintah daerah untuk bisa lebih baik lagi ke depan program-program yang dilaksanakan benar-benar sesuai peruntukannya untuk masyarakat kecil, tidak untuk kepentingan golongan. Itu Bung Eko. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.